Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Alokonek Channel. Sayang sekali saya rasanya bisa kembali untuk mencoba semua untuk menyuguhkan sebuah video, mana pada video kali ini saya akan mereview jurnal atau sebuah seminar nasional yang kemarin sempat diadakan di Universitas Saputra. Dan tidak perlu lama lagi, langsung saja kita mulai review presentasi atau representasi seminar nasional. Baik, seminar tersebut mengambil tema adalah tentang gabungan dari 3 prodi, di mana prodi sipil, prodi mesin, teknik mesin, dan juga prodi teknik elektro digabungkan menjadi satu seminar dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan pada masing-masing prodi tersebut, di mana prodi yang lain bisa mengetahui atau mendalami atau mempelajari prodi-prodi yang lain. Baik, dan saya akan mengulas atau mengulas tentang teknik elektro. Ini adalah review seminar nasional Institut Indonesia dengan tema menghadapi tantangan industri 4.0, peran vital telekomunikasi dalam transformasi digital. Nah, di sini ada masa depan dunia yang terkoneksi dengan visi persyaratan teknologi utama dan juga progres terkini. Forum Ekonomi Dunia atau WEF. Ada 5 tindakan yang merupakan bagian landasan menuju dunia yang lebih berkelanjutan, tentunya di bidang telekomunikasi, elektronika. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan dan berkelanjutan, kemudian meningkatkan keamanan, mendorong dampak positif, membangun keadilan, dan memperkuat kolaborasi. Selanjutnya, masa depan dunia yang terhubung, yaitu visi, persyaratan, teknologi utama, progres terkini. Struktur klasifikasi bagian. Nah, di sini ada bagian pengenalan tentang teknologi atau kunci teknologi atau teknologi utama untuk menghadapi teknologi masa depan dengan konektivitas atau terhubungnya link seluruh dunia, tentunya dengan kecanggihan teknologi yang terkini. Lanjut, spektrum elektromagnetik. Di sini ada sebuah gelombang panjang. Gelombang panjang tersebut meliputi gelombang radio, microwave, infrared, visible atau yang bisa terlihat, kemudian sinar ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Gelombang tersebut yang pertama yaitu gelombang radio, gelombang rendah, kemudian microwave, terus infrared yang biasa digunakan untuk alat-alat yang kemudian visible atau yang bisa terlihat, itu biasanya lampu prisma, kemudian sinar ultraviolet medis kesehatan biasanya, kemudian X-ray biasa juga digunakan dalam ronsen, dan gamma ray. Gamma ray tentunya lebih tinggi tingkat frekuensi gelombangnya. Sebagai spektrum elektromagnetik dan berbagai aplikasi sebagai fungsi frekuensi spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Jadi di situ ada berentang atau disebutnya ada rank, bagian-bagian antara
tiap frekuensi antara frekuensi yang satu dengan yang lain memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian kunci evaluasi indikasi utama komunikasi nirkabel seluler 1G sampai 5G. Layanan broadband seluler untuk 1G, layanan telepon seluler FM atau AMPS, FM seluler. Kemudian 2G sistem global untuk seluler. Kemudian 3G akses berganda divisi kode wideband di CDMA, code division multiple access, dan akses paket berkecepatan tinggi atau high speed for access. Kemudian 4G evaluasi jangka panjang long time evolution, dan 5G jaringan cerdas IoT. Ini adalah skema dari peningkatan generasi sinyal sistem network atau jaringan. Kemudian indikasi evolusi utama komunikasi nirkabel seluler 1G ke 5G. Nah, ini adalah grafik atau diagram periode dari mulai 1G sampai 5G, dari mulai analog voice, kemudian GSM, CDMA, WiFi. Sekarang kita ada di WiFi Max, WiFi atau LTE, jaringan LTE. Dan kedepannya kita akan merambah ke 5G, NR-IPv6, LAN, WAN, PAN, dan sebagainya. Kunci evolusi menuju 6G dengan berbagai indikator dan pendukung yang terpadu. Seperti inilah rangka atau mobilitas dari jaringan untuk kedepannya yang akan mendukung ke 6G. Dan di sini kita lihat untuk 6G-nya sangat-sangat canggih guys, yang diharapkan akan membantu kehidupan manusia untuk lebih cepat, lebih baik, dan lebih permudah dalam mengakses segala sesuatu. Penggunaan paling tepat oleh sistem 6G, diantaranya layanan kesehatan jarak jauh, industri otomasi, sistem pertanian tepat guna, lingkungan cerdas, otomasi kendaraan, konektivitas ruang, infrastruktur cerdas, teleportasi. Ini adalah serangkaian kegunaan-kegunaan untuk sistem 6G ke depannya, yang dimana hal tersebut akan mempermudah pekerjaan atau aktivitas manusia dalam mengolah atau menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna. Potensi layanan terbaru, skenario masa depan, kemampuan dan teknologi ekosistem 6G, serta implikasi teknologi detektif pada sistem komunikasi. Ini adalah gambaran, di mana yang bawah adalah gambaran secara nyata ke aktivitas jaringan. Dan yang atas itu adalah dari dunia maya, aktivitas-aktivitas yang ada jaringan. Selanjutnya, masa depan dunia yang terkoneksi, memaksimalkan kecepatan data komunikasi yang sangat andal dan latensi rendah. Ini ada antena reflektif, desain konseptual, dan reflektor yang mampu memanipulasi gelombang efek secara konvensional. Kemudian desain front end hybrid untuk penginderaan dan komunikasi semua spektrum yang dinamis di Selanjutnya, prinsip kerja LIS sebagai repertoire multifungsional yang digenerasi seperempat meta dapat secara mandiri menyesuaikan sudut panggilan dan basis sinar aktual dengan meliputi input ekstraksi
kemudian output, dan input refleksi kemudian output. Nah, ini adalah gambaran dari sinyal input kemudian diolah untuk diekstraksi dengan menggunakan sebuah sistem dan kemudian output. Nah, untuk list ini sistem input dan akan dipantulkan melalui antena dan akan direfleksikan dan untuk dijadikan sebuah output. Jadi perbedaannya adalah sebagai satu input yang diekstraksi, kemudian untuk yang satu lagi input direfleksi atau dipantulkan. Sistem komunikasi 6G yang dibayangkan sehingga mencapai peningkatan kinerja sistem dan menyederhanakan pengoperasian sistem. Ini adalah sistem yang sekarang atau yang akan kita hadapi di masa depan, di mana kecanggihannya memiliki kecepatan yang sangat tinggi dengan jaringan yang begitu sibuk ya semua. Nah, itu semuanya menggunakan digital system. Nah, ini arsitektur 6G yang mencakup kecerdasan jaringan, evolusi subjaringan, dan radio cerdas, di mana jaringan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan dalam kehidupan kita, meningkatkan konektivitas, klasifikasi jaringan non-terestrial, dan integrasi jaringan terestrial dan terrestrial untuk mencapai cakupan penuh. Nah, ini adalah jaringan terestrial dan non-terestrial. Integrasi jaringan terestrial dan terestrial untuk cakupan penuh. Di sini kita ketahui bahwa internet terestrial atau jaringan terestrial adalah jaringan komunikasi di atas permukaan bumi yang menggunakan media kabel maupun kabel. Contohnya untuk media kabel internet terestrial adalah fiber optic. Sementara itu media nirkabel dapat juga berupa radio wireless, jaringan GSM, sambungan data langsung, dan sebagainya. Kemudian untuk jaringan non terestrial adalah sistem komunikasi nirkabel yang beroperasi di jaringan atau di atas permukaan bumi yang melibatkan satelit di orbit bumi rendah low Earth orbit, orbit bumi menengah atau middle orbit, Earth orbit, dan orbit geostationer atau geostationer Earth orbit. Platform ketinggian tinggi HMAS dan drone. Komponen-komponen tersebut sangat penting untuk mewujudkan cakupan yang lancar sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah seperti yang tidak dimiliki wilayah-wilayah terpencil di jaringan terestrial dan non terestrial tersebut. Ini adalah salah satu gambaran jaringan terestrial dan non terestrial difungsikan. Keamanan dan privasi, tantangan kepercayaan di area dekomposisi arsitektur. Kepercayaan asli dapat dicapai melalui desain arsitektur yang dapat dipercaya, mencakup keamanan, privasi, dan ketahanan. Untuk keamanan privasi, sudah selayaknya sistem harus menggunakan secure dan juga privasi dalam mengamankan sebuah data yang digunakan dalam sebuah sistem. Berbagai serangan terhadap pengklasifikasi ML dalam konteks yang berbeda. ML di sini berarti machine learning. Mencakup aplikasi cerdas saat ini dan masa depan yang bermanfaat dari mempertimbangkan berbagai perspektif AI dalam jaringan seperti functional, defensive, dan target. AI adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI merupakan teknologi yang terancam untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI juga
memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Selanjutnya mewujudkan kecerdasan buatan dan teknik kecil klasifikasinya. Tergantung pada data, performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak stabil. Berdasarkan pemahaman konteks, AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya dalam bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Kemudian keamanan dan privacy. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian penggantian pekerjaan manusia membuat AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dan dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI hingga mengganggu lapangan pekerjaan. Skenario dan ketidakpastian yang terdata. Skenario penerapan 6G yang potensial meningkatkan mobile broadband (MBM). Jadi memproses aplikasi yang berpusat pada manusia untuk akses kecepatan data tinggi ke seluler layanan. Data dan konten multimedia. Skenario ini mempromosikan aplikasi dan layanan baru di seluruh perangkat pintar pada ponsel. Fokusnya adalah pada cakupan wilayah yang luas, akses yang lancar, dan kapasitas hotspot yang tinggi. Kemudian untuk komunikasi latensi rendah yang sangat andal adalah kemajuan disruptif dibandingkan jaringan generasi sebelumnya yang mengutamakan pengguna manusia. Hal ini memungkinkan koneksi misi yang serius untuk aplikasi baru seperti Industri 4, Smart Grid, dan mobile tanpa pengemudi yang memiliki persyaratan ketat keandalan, waktu respon, dan ketersediaan. Dan komunikasi tipe mesin masif mendukung koneksi ultra tinggi dengan sejumlah besar perangkat yang terhubung. Biasanya dibangun di IoT skenario. Perangkat seperti sensor berbiaya rendah menggunakan daya yang rendah, namun biasanya mengirimkan data dalam jumlah kecil sehingga dapat mempengaruhi penggunaan. Inilah 3 skenario penerapan 6G yang potensial. Pembelajaran edge terdistribusi, metode edge terfederasi versus pembelajaran edge terpusat. Edge atau Enhanced Data Rates for GSM, evolusi yang berarti kecepatan data yang untuk evolusi GSM adalah teknologi evolusi dari GSM dan GSM. Tujuan pengembangan teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan kecepatan transaksi data, efisiensi spektrum, dan memungkinkannya penggunaan aplikasi serta meningkatkan pengaplikasian edge pada jaringan GSM fase 2 seperti GPRS dan ASCSD dilakukan dengan penambahan lapisan fisik baru pada sisi radio akses network potongan. Jadi tidak ada perubahan di sisi jaringan ini seperti MFC, SGSM maupun GGSM. Kemudian pendekatan pembelajaran mesin terdesentralisasi dengan model yang dilatih di setiap edge. Ini ada jaringan-jaringan versus pembelajaran edge terdistribusi versus pembelajaran edge terfederasi dan juga pembelajaran edge terpusat. Selanjutnya jaringan nirkabel yang berdiberdayakan AI, yaitu pembaruan model lokal versus pembaruan model global. Mengingat heterogenitasnya yang sangat tinggi, salah satu fitur utama 6G adalah kemampuannya untuk mengeksploitasi evolusi subnetwork yang fleksibel secara efektif beradaptasi dengan lingkungan lokal dan permintaan pengguna sehingga menghasilkan
jaringan subnetwork, khususnya subjaringan lokal di secara individual untuk meningkatkan dirinya sendiri. Evolusi lokal dapat terjadi di beberapa sel yang berdekatan atau bahkan dalam satu sel agar dapat secara fleksibel menerapkan pengembangan mutakhir dalam bentuk gelombang baru dan tata kelola dalam subjaringan. Pada pengujian ekstensif yang tidak perlu membangun kembali keseluruhan sistem biaya dapat dikurangi secara signifikan. Itulah perbedaan antara pembaruan model lokal dan pembaruan model global. Dua jaringan di kabel tersebut sedang diberdayakan oleh sistem AI. Untuk kesimpulannya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa AI adalah teknologi yang menyajikan kompetensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Namun perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kekurangan dan implikasi etis yang timbul. Perlu ditujukan untuk konektivitas cerdas yang lancar pada semua perangkat yang memiliki kemampuan jaringan. Dibandingkan dengan semua teknologi generasi sebelumnya, 6G akan meningkatkan tingkat pengalaman pengguna karena 6G akan memperluas komunikasi mesin yang masih latensi yang sangat rendah dan dapat diandalkan, serta meningkatkan broadband seluler 3 pilar 5G hingga penginderaan dan AI. Memastikan jaringan terpercaya menjadi tugas yang dalam makalah ini, pertama-tama kami telah menyajikan dasar aspek kepercayaan 6G, yaitu prinsip dan tujuan, beserta desain model kepercayaan multilateral untuk 6G. Teknologi yang mendukung 6G yaitu blockchain, distribusi jauh kuantum, dan keamanan lapisan fisik juga telah dibahas. Ini adalah inti dari jaringan 6G, di mana jaringan tersebut harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang sangat signifikan. Hal tersebut diakibatkan karena konektivitas yang sangat cepat, cerdas, dan memiliki kemampuan jaringan yang super canggih dibanding dengan teknologi generasi sebelumnya. Jaringan nanti akan menghubungkan dengan proses data jaringan dengan menerapkan kecerdasan buatan pembelajaran mesin. Oleh karena itu, menjaga privasi konsumen akan menjadi sangat penting dalam jaringan di masa depan. Prinsip privasi berdasarkan desain yang menjelaskan strategi desain dalam siklus hidup 6G telah dibahas dalam kerjasama tersebut. Untuk menjaga privasi, selain itu, AI sebagai salah satu pendukung utama arsitektur dapat terlihat sebagai pertahanan dan serangan yang dibahas dalam penelitian ekstensif harus dilakukan untuk menekan tantangan keamanan aplikasi sering dengan teknologi 6G. Untuk itu, dengan penggunaan 6G ini kedepannya harus benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin, dikarenakan resiko dan juga efek yang sangat luar biasa, karena kejahatan akan semakin canggih dengan menggunakan sistem yang sangat canggih juga. Untuk AI bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk kita harus selalu menggunakan kecanggihan yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan untuk sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu saja review presentasi atau presentasi seminar nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.